pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel yang dimaksudkan untuk memberi konten alternatif dari konten yang tidak mendidik, konten-konten yang berbasis pornografi, dan pola hidup yang mewah, hedonistik. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget-gadget dan laptop kalian, Anda semua, ini berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita. Siapa dia? Dia adalah Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Dan kali ini kita berada di episode 15. Jangan lupa klik subscribe. Kalau mau juga share kepada teman, kolega, dan saudara, supaya konten ini bisa lebih bermanfaat. Dan narasumbernya masih bersama kita adalah Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tema kali ini adalah bagaimana kita membuat desain penelitian eksperimen dalam bidang behavioral science. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu Pak Ali. Dan kita sudah menyelesaikan 3 episode, 4 episode yang basically adalah berkaitan dengan pengumpulan data. Dan kali ini kita beranjak ke episode 5, ini adalah membicarakan desain. Dan saudara, desain ini adalah kita namakan desain Ali Sauhah, karena ini asli dari pemikiran beliau dan bukan sekedar mengutip dari buku-buku referensi. Kita lihat gimana Pak Ali ini desain yang kita tawarkan kepada para pemirsa. Ya, Pak Yanto. Jadi saya tulis tangan dan kemudian ada yang membantu saya membuat diagramnya, itu masih sangat terkait dengan topik-topik yang sebelumnya kita bahas tentang bagaimana mengumpulkan data dalam penelitian eksperimen, yang pada awalnya saya selalu mengatakan bahwa pengumpulan data pada penelitian eksperimen itu sangat tergantung pada desain eksperimennya gitu. Jadi pada dasarnya ini kalau kita bahas, kita sajikan desain eksperimen itu sebetulnya merangkum gitu Pak Yanto, merangkum pembahasan yang sudah kita lakukan pada episode sebelumnya. Ini kalau saya rangkum, yang lebih banyak kita bicarakan adalah adanya pengumpulan data yang tergantung pada desain eksperimennya yang melibatkan variabel lain, Pak Yanto. Ya. Nah, variabel lain itu ya dilibatkan bisa sebagai moderator, Ya. atau variabel lain itu dilibatkan untuk dikendalikan. Nah, perkenankan saya menayangkan Pak Yanto. Oke. Share screen ya. Silakan. Jadi pada dasarnya 3 desain eksperimen yang ingin saya paparkan sekarang ini adalah penjelasan lebih prinsip begitu, yang berupa desain eksperimen, tetapi tetap bisa dilihat kapan mengumpulkan data dan kemudian nanti kapan menganalisisnya. Boleh saya share screen sekarang? Silakan. Begini Pak Yanto, jadi sekali lagi pada dasarnya itu desain eksperimen yang ingin saya bahas ini adalah yang betul-betul terkait dengan bagaimana mengumpulkan data yang sudah pernah kita bicarakan. Yang pertama adalah variabel moderator. Variabel moderator ini adalah sebenarnya variabel lain yang diperlakukan sebagai variabel yang ingin diamati apakah akan ikut mempengaruhi variabel terikatnya atau tidak. Kemudian yang kedua itu variabel lain yang memang yang sengaja dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya.
tetapi dengan cara random assignment, Ya. dengan cara bagaimana individu dalam eksperimen itu dikelompokkan secara acak. Yang ketiga, itu juga sebetulnya melibatkan variabel lain yang dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya, tetapi kelompoknya itu tidak bisa dilakukan random assignment karena kelompoknya itu kelompok yang sudah ada seperti misalnya kelas-kelas di sekolah. Begitu Pak Yanto? Ya, oke. Itu berarti dari apa desain-desain itu memiliki implikasi yang berbeda-beda, Pak Ali, ya, secara statistik karena persoalan random assignment dan intake group itu tadi. Sehingga kita pun ketika harus mengumpulkan data, mengolah data, kan tentu dipengaruhi oleh desain Ali Saukah ini. Gimana, Pak Ali? Iya, ya terima kasih Pak Yanto ya. Jadi kalau ini disebut dengan desain Alisauka ya saya tidak bisa menolak karena pada dasarnya saya tidak ngopi dari buku apapun ya Pak Yanto. Ya. Ya, baik Pak Yanto. Jadi ini akan sangat detail Pak Yanto kalau saya munculkan yang namanya desain itu yang tadi saya sebut itu. Yang pertama tadi desain eksperimen yang melibatkan variabel lain yang diperlakukan sebagai variabel moderator. Hmm. Nah, yang diperlakukan sebagai variabel moderator itu tentu juga dulu pernah kita bicarakan itu ada acuan teoritisnya gitu. Ya. Jadi Oke. misalnya acuan teoritisnya itu kalau mengajar peserta peserta didik, apakah itu sekolah formal, apakah non formal, itu selalu melihat usia Hmm. anak didik, peserta didik. Jadi kalau kemudian kita ingin melakukan eksperimen metode baru, tentu juga perlu dilibatkan variabel lain dalam artian usia. Apakah usia itu mempengaruhi, akan membedakan hasilnya. Perkenankan saya share screen lagi. Ya, oke. Ini saudara akan Ya, yang memberikan PowerPoint untuk penjelasan dari desain yang tadi. Inilah PowerPoint betul, yang betul Pak Yanto. ya. Ini mungkin akan berlama-lama saya menayangkan ini, men-share screen ini, karena ini sangat rinci Pak Yanto. Hmm. Jadi mudah-mudahan cukup waktunya. Yang saya ingin mengatakan bahwa seperti tadi saya katakan, tujuan melibatkan variabel moderator itu adalah untuk diamati apakah variabel moderator itu ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi ini yang perlu yang ya kalau dari segi pengumpulan data maka data tentang usia Pak Yanto. Ya. Jadi karena variabel moderator yang mau dilibatkan itu adalah usia pembelajar, maka data tentang usia ya kalau katakanlah ada populasi dalam eksperimen ini ya populasi itu kemudian dipilih mana yang tergolong muda atau kalau tidak ada ya berarti cari yang muda. Mhm. Muda itu bisa aja Ya. usia TK sampai SD gitu Pak Yanto. Hmm. Kemudian yang usia dewasa mungkin dewasa itu ya SMA lah gitu mungkin. Kemudian tua, tua itu ya mungkin di paket A, paket B, paket C itu Pak Yanto. Hmm. Jadi artinya betul-betul memang harus beda kelompok muda, kelompok dewasa dan kelompok tua ini sehingga ini istilahnya itu menseleksi individu-individu dalam populasi mana yang tergolong muda dikelompokkan tersendiri, homokin muda, homokin dewasa, homokin tua, begitu Pak Yanto. Ya. Terus kemudian Pak Yanto Mhm. ingat Ya. seperti yang pernah kita bicarakan itu variabel moderator usia ini adalah variabel lain yang ingin diamati apakah ikut mempengaruhi variabel terikatnya, ikut mempengaruhi variabel utamanya. Jadi ya kita kita pernah menyebut istilah variabel utamanya. Jadi metode mengajar itu adalah variabel utamanya Pak Yanto. Hmm. Ya. Jadi kalau kemudian variabel utamanya itu metode mengajar itu katakanlah ada dua A dan B,
Tapi bisa juga A, B, C, D loh Pak Yanto, artinya tidak harus dua Pak Yanto. Oke, ya. A, B, C. Kalau variabel utamanya itu metode mengajar A dan metode mengajar B, maka kelihatan di sini ada 6 sel. Saya menyebut sel Ya, ya. Ada karena kalau menyebut kelompok itu kelompok muda, kelompok dewasa, kelompok tua. Tapi kemudian kelompok muda ini diajar dengan metode A dan juga kemudian diajar dengan metode B. Ini memang desain yang cukup kompleks ya, tidak sederhana. ya. Jadi pada dasarnya ada 2 sel untuk kelompok muda, ada 2 sel untuk kelompok dewasa, ada 2 sel untuk kelompok tua. Sel itu artinya memang sebetulnya kelompok kecil lah gitu Pak Yanto. Ya, ya, ya. Kelompok kecil, kelompok muda, kelompok pembelajar muda yang diajar dengan metode A. Hmm. Kelompok pembelajar muda yang diajar dengan kelompok B. Jadi ada 6 sel. Nah, kalau dalam statistik nanti mungkin kita bicarakan secara khusus, itu berarti setiap sel ini akan diberi tes ya misalnya, dan kemudian ada skor mentah, ada skor yang sudah diolah menjadi rata. Hmm. Ya, itu saya tulis rata per sel metode A muda, ada rata per sel metode B muda, dan seterusnya. Nah, kemudian itu bisa saja dari segi rata itu juga bisa ditarik ke bawah, Mhm. untuk variabel utamanya mengenai metode mengajar secara umum dibandingkan antara metode mengajar A dan metode mengajar B. Nah, ini nggak tahu apakah kita bicarakan juga bagaimana menganalisisnya. Ini memang perlu kecermatan Pak Yanto, bagaimana kemudian menganalisisnya. Nah, gitu Pak Yanto. Ya, Apakah saya saya kira kita analisisnya akan muncul di episode-episode yang akan datang. Tapi yang ingin saya Pak? katakan harus hati-hati para peneliti kalau mau memilih variabel, jangan terjebak bukan variabel. Artinya variabel itu memang dari kelompok itu memiliki nilai atau karakteristik yang berbeda-beda. Jangan sampai karakteristiknya adalah sama. Misalkan kalau satu kelas itu kebetulan orang Indonesia, kalau memilih variabel warna rambut, insya Allah itu tidak variabel kan, warnanya hitam semua. Ya. Kecuali yang dicat, kecuali yang dicat itu yang dimaksudkan. Nah, Pak Ali, ini kan ini nanti kan coba stop share Pak Ali. Jadi ini nanti kan artinya setelah ada desain itu dari sisi analisis ini memang complicated dan bahkan itu kan kita bisa melihat melihat interaksi dari masing-masing sangat luar biasa. Tapi hebatnya dari desain Ali Saukah ini untuk orang-orang yang mau meneliti pemula ataupun yang sudah profesional. Artinya desain ini bisa mencegah kelemahan eksperimen apa ini kira-kira ini. Ya, betul. Hmm. Betul Pak Yanto. Ya, sebelum sebelum diakhiri Pak Yanto, mungkin Ya, juga akan saya tayangkan desain yang dua, biarlah nanti detailnya kita bahas pada episode berikutnya, tapi ya, biarlah ya, oke. Oke, secara sekilas saja kita masih Bu. beda sekali dengan desain eksperimen yang kedua dan ketiga, begitu Pak Yanto. Saya share Oke. screen sebentar saja. Hmm. Ya, masih punya Ya, waktu 4 menit. ya, baik. Oke. Jadi misalnya kalau dibandingkan tadi, ini ada 6 sel begitu ya, ada 6 sel, tapi kemudian di luar sel itu ada juga rata total untuk metode mengajar A dan B. Tapi kemudian kalau variabel lainnya itu mau dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya, dicegah agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya, maka ya sederhana Pak Yanto, Ya, sederhana. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya.
mengenai pengelompokan ini tak terbatas juga, tapi pada umumnya minimal 2 kelompok. Bahwa Ya, itu kemudian kelompok itu disebut sebagai kelompok eksperimental, kelompok kontrol itu hal lain ya. ya, Saya ingin mungkin nanti kita bahas lagi. Sebetulnya fungsi pengelompokan ini adalah pengelompokan pembanding. Istilahnya itu comparison group, kelompok untuk pembanding. Jadi kalau 3 kelompok ini semua adalah kelompok eksperimen, maka setiap kelompok eksperimen itu dijadikan pembanding dari kelompok yang lain. Jadi tidak selalu harus ada istilahnya itu kelompok kontrol. oh, ya. Ini kalau menggunakan random assignment, memasukkan tiap individu ke kelompok secara acak. Yang berikutnya ini, Pak Yanto, Hmm. kalau kemudian kita tidak bisa melakukan random assignment, juga sederhana. Sebentar, juga sederhana, tetapi kita tidak bisa melakukan pengelompokan individu ke eksperimen 1, 2, 3 gitu. Yang kita pilih adalah kelas paralel yang ada di sebuah sekolah, misalnya ada kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C gitu. Hmm. Kalau kemudian itu ada 6 kelas, mau kita gunakan hanya 3 kelompok kelas itu diambil secara acak dari 6 kelas. Jadi pengacakan itu tergantung dari jumlah kelas yang ada. Kalau hanya ada 3 kelas, ya 3 kelas itu mau dibagi digunakan semua, ya jadi tidak ada pengacaan kelas. Nah, Hmm. ini juga mirip dengan yang A tadi, yang sama-sama melibatkan kelompok variabel lain yang ingin dikendalikan. Nah, untuk yang B ini ada kompleksitas mengenai bagaimana menganalisis datanya pada Ya, catatan itu. Tapi biarlah nanti catatan ini kita bahas secara detail karena ini tidak sederhana. Gitu Pak Yanto. ya, oke. Terima kasih Pak Ali. Stop share, please. Dan begitulah, saudara-saudara, kita sudah membicarakan, mendiskusikan desain eksperimen Ali Saufah. Dan ini mudah-mudahan menjadi media untuk mempermudah penelitian saudara menghasilkan sesuatu dan sudah menghasilkan. Jangan lupa penelitian itu yang paling penting adalah produk akhirnya harus bermanfaat buat masyarakat pendidikan, buat guru, siswa, orang tua dan sebagainya. Begitu Pak Ali, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan sehat, ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Oke, terima kasih kembali.